Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wahyudar Tunisha. I'm from kelas PBI 6A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS Research. Yang pertama, perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Aspek kualitatif, kuantitatif. Tujuan, memahami fenomena, makna, dan pengalaman secara mendalam, mengukur, menguji hipotesis, dan mencari hubungan antar variabel. Pendekatan, induktif berangkat dari data, lalu menemukan teori. Deduktif berangkat dari teori atau hipotetis, lalu diuji dengan data. Jenis data, data non-numerik, kata, narasi, dokumen, perilaku, wawancara, observasi. Data numerik atau angka, hasil tes kuesioner skala, statistik. Instrumen, peneliti sendiri sebagai instrumen utama dibantu wawancara, observasi, catatan lapangan, angket, tes, lembar observasi, terstruktur, kuesioner, skala. Analisis data, analisis tematik, coding, narasi, interpretasi, analisis statistik, deskriptif, dan inferensial. Hasil, deskripsi mendalam, teori baru, pemahaman kontekstual, hasil berupa angka, tabel, grafik, uji hipotesis. 2. Perbedaan desain kuantitatif dengan populasi satu kelas. One group, pretest, post-test design, ada tes awal atau pretest, sebelum perlakuan, lalu diberikan perlakuan treatment, kemudian dilakukan tes akhir atau post-test. Tujuan, membandingkan perubahan hasil belajar sebelum dan sesudah treatment. Contoh, satu kelas diberi metode storytelling, nilai speaking diukur sebelum dan sesudah pembelajaran. Kedua, post-test only design, hanya ada tes akhir atau post-test setelah perlakuan tanpa pretest. Tujuan, mengukur hasil setelah perlakuan tetapi tidak bisa membandingkan dengan kondisi awal. Contoh, satu kelas diberi metode roleplay, lalu hanya diukur nilai speaking setelah selesai pembelajaran. Jenis-jenis penelitian dalam ELT atau English Language Teaching. Yang pertama, eksperimen. Menguji pengaruh suatu metode atau teknik terhadap kemampuan siswa. Contoh, meneliti pengaruh penggunaan think pair share terhadap kemampuan speaking siswa SMP. Yang kedua, penelitian kolerasi. Meneliti hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh, hubungan antara penguasa kosakata dengan kemampuan membaca teks siswa SMA. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian yang dilakukan guru di kelas untuk memperbaiki pembelajaran melalui siklus perencanaan, tindakan, observasi, refleksi. Contoh, meningkatkan keterampilan penulis siswa dengan teknik per feedback melalui siklus PTK. 4. Analisis konten atau konten analisis, menganalisis isi dokumen, teks, buku, atau media pembelajaran. Contoh, menganalisis kesesuaian materi reading di buku English SMP kelas 8 dengan kurikulum 2013. Yang kelima, studi kasus, case study, penelitian mendalam terhadap satu individu, kelompok, atau konteks tertentu. Contoh, studi kasus terhadap kesulitan seorang siswa disleksia dalam belajar bahasa Inggris. Yang keenam, fenomenologi, memahami pengalaman hidup seseorang atau kelompok dalam situasi tertentu. Contoh, penelitian tentang pengalaman siswa SMA saat mengikuti English Debate Competition. Dan yang terakhir, research and development atau R&D, mengembangkan produk lalu menguji efektivitasnya. Contoh, mengembangkan media pembelajaran berbasis video interaktif untuk speaking dan menguji kelayakannya di kelas.